Baik, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hotmaringan Samosir. Saya bertindak selaku Ketua Lembaga Medan Debaters Forum. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan bahwa Lembaga Medan Debaters Forum adalah sebuah lembaga non-profit yang berfokus pada pengembangan berpikir kritis melalui media debat dan public speaking. Dan kelas debat ilmiah adalah salah satu program bulanan yang kami susun untuk dapat menguatkan literasi berpikir kritis serta menguatkan isu-isu debat untuk dapat semakin inklusif dipahami oleh para intelektual muda dari tingkat sekolah menengah atas hingga mahasiswa di universitas. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pembicara kami pada malam hari ini, Mbak Farah, di mana Mbak Farah Balkis ini adalah juara dari kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat nasional pada tahun 2019. Sebuah kesempatan yang berharga bagi kami dari Medan Debaters Forum mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung dari para jawara dari lomba yang sangat bergengsi, dan kita tahu lomba ini akan kita ikuti minggu depan dalam fase seleksi wilayah, dan tentu saja ini akan menjadi satu momen berharga bagi teman-teman untuk dapat berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan langsung untuk dapat dibahas bersama-sama. Kami percaya bahwa proliferasi yang sebenarnya adalah bagaimana menyampaikan materi serta aspek kompetitif debat untuk dapat dipahami bersama dan diakses bersama sehingga mampu meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta berpikir kritis dalam artian yang seluas-luasnya. Kami pikir bahwa eksklusivitas bukan lagi satu hal yang harus kita agungkan, namun bila semakin banyak pihak dan anak-anak muda yang tertarik pada berpikir kritis serta debat, kami yakin ini akan menguatkan kompetensi dan kualitas dari kompetisi itu sendiri. Dan pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan kepada teman-teman, terima kasih banyak telah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Dan bila teman-teman berminat untuk mengetahui kegiatan kami selanjutnya, teman-teman dapat mengakses pada berbagai pipa informasi yang kami sediakan. Kami memiliki informasi pada jejaring Instagram, pada akun @medandebaters, dan tentu saja pada website kami di https://medandebaters.org. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan melalui kesempatan ini saya membuka kelas debat ilmiah pada kali ini secara resmi, dan kami harapkan acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembalikan ke Nisa. Baik, terima kasih kepada Bro Hotma untuk pembukaan dan kata sambutannya selaku Medan Debaters Forum. Mari kita berangkat ke agenda selanjutnya, yaitu adalah sesi foto bersama. Jadi, untuk seluruh peserta, agar mengaktifkan kameranya, agar kita melakukan sesi foto bersama sebentar. Oke, masih belum on cam semua ya. Oke, aku hitung ya, pada hitungan ketiga, sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih untuk sesi foto bersamanya. Selanjutnya adalah
pemaparan materi oleh pemateri kita malam ini, Kak Farah Ashila Balkis. Sebelum kesempatannya diberikan kepada Kak Farah, saya ingin membacakan sedikit CV ya, atau pencapaian dari Kak Farah ini, supaya kita sama-sama tahu ya. Jadi Kak Farah Ashila Balkis ini merupakan memiliki segudang atau banyak sekali pengalaman di bidang debat, yaitu misalnya di bidang adjudicating, merupakan Invited Adjudicator of Asian English Olympic 2019, Invited Adjudicator of AUE 2020, dan juga pernah menjadi DCA of ALSA UI 2018, dan juga debating experience-nya merupakan Best Speaker of ALSA UI 2019, dan juga First Runner-up of ALSA UI 2019, dan juga Fourth Best Speaker of IFIT 2019. Dan untuk coaching experience-nya, Kak Farah juga merupakan coach atau pelatih dari multiple ILS UI delegation dan juga coach di President University. Jadi Kak Farah Ashila Balkis ini merupakan pemateri yang sangat berpengalaman di bidang debat. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat baik sekali bagi para peserta di sini untuk bisa langsung mendapatkan ilmu tentang tema kita malam ini dari Kak Farah. Kalau begitu, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, saya persilahkan kepada Kak Farah Ashila Balkis untuk memaparkan materi untuk malam ini. Halo, ya terima kasih moderator. Aku coba share screen dulu ya sebelum kita mulai. Oke. Pertama-tama disclaimer, kayaknya karena background aku debat bahasa Inggris dan debat bahasa Indonesia, aku personally lebih comfortable kalau misalkan ngomong tentang debat di bahasa Inggris, but I'll try my best. Aku akan berusaha sebisa mungkin untuk ngejelasin ke kalian di bahasa Indonesia. Kalau misalkan ada beberapa informasi yang aku sampaikan dan kalian kurang ngerti atau kalian pengen tanya, let me know, nanti bisa ditanyakan lewat Q&A. Tapi semoga ini bisa membantu kelas debat ilmiah kali ini ya, sesi keempat ya kalau nggak salah. Oke, klarifikasi aja. Jadi sebenarnya kayaknya ada miskomunikasi antara aku dan juga panitianya. Aku nggak akan bawa topik yang tadi dibahas soal motion paternalistic, tapi aku akan bahas tentang the other world of debate, case building for dummies. So pas waktu aku di approach sama panitianya, sedikit background, aku tuh dikasih tahu kalau misalkan akan ada beberapa orang yang emang udah debat di sini dan ada yang mungkin masih relatif baru di dunia perdebatan. So aku mikirin kira-kira apa ya topik yang bisa berguna buat semua orang, and everyone mungkin struggle even if mereka udah ada di dunia debat, even if mereka udah ikut lots and lots of competitions, what is it that people will still struggle for, atau kayak apa yang bikin mereka masih bingung ketika mereka debat. And it comes down to case building. Karena I feel like banyak banget orang-orang yang ngerasa debat itu argumentasi aja, atau kayak it's either BP or Asian, atau rebutting, misalkan memberikan negasi dan memberikan argumentasi, tapi that's not true. I think the other world of debate yang jadi core dan membuat kasus kalian jadi kuat dan juga bikin kalian menang adalah kalian ngerti gimana caranya kalian bisa melakukan case building dengan baik. And that's why I chose this topic, karena ini bisa membantu orang-orang yang baru mau masuk debat, kalian bingung, biasanya kalian langsung dikasih motion, terus kalian disuruh case build, you have no idea gimana caranya case build, or even it's good for people yang udah di debat, karena bisa bikin kalian, try to see apakah case building kalian sekarang udah se-efektif itu atau belum. So, yeah, this is the reasons why I eventually choose case building sebagai topiknya. Okay, so, quick introductions. I think the committee did this really well. Panitianya tadi udah ngejelasin aku siapa. Pokoknya I'm Balkis. Other than beberapa experience ya, I don't want to say achievement, experience yang panitianya udah jelasin. Aku juga invited di KDMI, LDBI, dan juga ya I lumayan ngerti
dunia perdebatan debat bahasa Indonesia. So if you want to ask me questions after this, like kalian pengen klarifikasi sesuatu atau pengen bertanya-tanya sesuatu tentang either English debate or Indonesian atau debat bahasa Indonesia, just let me know. This is my WhatsApp number. You can like chat me through my number. Okay, so first of all, because I know ada beberapa orang-orang yang kurang ngerti debat itu apa. What is debate? Sebenarnya debat itu apa? The easiest jawaban for this is there are many explanation, ada banyak penjelasan tentang debat itu sebenarnya apa. Tapi sebenarnya debat itu adalah argumentasi yang terstruktur. Jadi di sini kamu ketika ngelihat debat kusir atau debat parlemen misalkan, beda banget kan sama ketika kamu berbicara, kamu cuma kayak di kelas misalkan, ketika kamu having conversations atau kamu ngobrol sama orang, itu benar-benar beda banget. Debat di sini adalah kamu terstruktur argumentasi yang kamu punya. Ada alasan kenapa kamu mengklaim A atau kenapa kamu mengklaim B. And that's what debate is about. And debate usually bikin kamu untuk ngedefend multiple type. Kamu harus ngedefend atau harus pro terhadap banyak banget stance atau banyak banget mungkin value-value yang kalian sebelumnya nggak pernah terpikirkan. You might have to, even if you are, kalau misalkan kamu anti-abortion, kalau di debat, you can't be that person. Kamu harus bisa fleksibel dan ngedefend misalkan, kenapa abortion till some extent ada benefitnya atau ada keuntungannya. So, debate eventually bikin kalian as a debater develop critical thinking and logical reasoning. Kayak gimana caranya kamu bisa berpikir kritis terhadap isu-isu yang ada di seluruh dunia ini. Kamu harus selalu baca, selalu up to date, selalu untuk bisa ngerti mosi-mosi yang kadang-kadang kayak di luar hal-hal yang di luar daily life kita gitu. Kayak when we're talking about conflict in Middle East, kalian kan nggak akan bisa bikin argumen yang valid kalau kalian tidak mengetahui apa yang terjadi kan. So it helps you understand what happened in the current society. Terus kalian juga dipaksa untuk berpikir secara logical. Kayak kalian nggak bisa ngeklaim, women should have representation. Wanita harus ada representasinya misalkan di DPR. But you give us no reasons, atau kamu nggak ngejelasin kenapa harus ada representasi dari perempuan di DPR, walaupun mungkin itu sebenarnya sebuah benefit atau hal yang positif ya. Tapi harus ada penjelasannya. Ketika perempuan ada representasinya di DPR misalkan, mereka bisa mengerti permasalahan-permasalahan yang di-experience secara eksklusif oleh perempuan ini, dan mereka bisa membantu membuat policy-policy atau aturan-aturan yang cater to that interest. Nah, misalkan seperti itu, harus ada reasoning behind what you're claiming. Jadi kalian nggak bisa sembarangan bilang, A, B, C, D, then you guys give us nothing, or kayak nggak ada penjelasan logikanya kenapa itu terjadi. Ya, that's debate. Terus selain itu, menurut aku, underrated benefit of debate adalah kamu tuh develop listening skills and understanding other people's idea, and of course open-minded. Jadi karena ketika kamu sudah ada di chamber atau kamu ada di ruang debat, kamu kan harus bisa menegasi lawan. Kamu harus bisa memberikan respon terhadap lawan kamu kan. Baik kamu secara oposisi atau kamu secara pemerintah, you have to understand what your opponent is saying. Karena kalau enggak, kamu jadinya nggak bisa memberikan respon atau tidak bisa memberikan negasi. That's why listening skill kamu sangat dilatih, terus understanding of people idea juga dilatih. And representing voiceless people in society. So basically, when we're talking about minorities, misalkan LGBTQ community or women or the Black people community, kayak itu adalah orang-orang yang kita have to defend atau kita harus ngejelasin kenapa they have rights too. In a lot of motion debat biasanya kita akan membahas hal seperti itu. Okay, so di debat itu ada dua jenis. Oke, sebenarnya ada lebih banyak dari dua, tapi yang paling prevalen terutama di Indonesia debating community, either debat bahasa Indonesia atau debat bahasa Inggris, adalah AP dan juga BP. What is AP? AP atau Asian Parliamentary itu adalah 3-on-3, yaitu debat 3 lawan 3. Jadi satu tim terdiri dari 3 pembicara. Di sini adalah di satu akan bertindak sebagai pemerintah, yang satunya akan bertindak sebagai pihak oposisi. Nah, di sini ada flow-nya, kalian bisa lihat sendiri. Dari first speaker yang pertama, biasanya kita panggilnya Prime Minister, kemudian dia akan
memberikan speech dan dilawan oleh LO, leader of oppositions, dan selanjutnya. Kemudian nanti sehabis dari pembicara ketiga, ada yang namanya reply speech, itu memberikan konklusi dan juga memberikan framing-framing kenapa misalkan kasus tim kalian jauh lebih bagus dibandingkan tim yang lain. So that's AP. Sekarang yang lebih rising into power atau kayak yang lebih populer in Indonesian circuit itu adalah British Parliamentary Debate or BP, we call it BP. Kalau kalian sering lihat nih, misalkan kalian udah join nih Facebook Indonesian Debating Community, terus habis itu kalian lihat BP competitions, open BP competitions, itu maksudnya adalah ini British Parliamentary Debate. So you guys are the teams are divided, tim-timnya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah opening government, yang kedua adalah opening oppositions, yang ketiga closing government, dan yang keempat closing oppositions. Jadi pertama ada tim opening, ada tim closing. Jadi dibagi menjadi 4 tim kayak gitu ya. So bedanya apa sih bedanya dari Asian Parliamentary? Kalau mereka ada 30 menit. Oke. Mereka ada 30 menit waktu untuk prepared, terus dibolehkan untuk melakukan POI between first and 6 minutes, sama aja sih sebenarnya AP juga. Cuma bedanya adalah kalau Asian Parliamentary, mereka cuma dikasih waktu prepared atau case building time for 13 minutes, 30 menit doang ya. So that's the difference. BP itu lebih challenging dan lebih kayak pressuring kalian sih buat berpikir lebih cepat, karena kalian cuma dikasih waktu 15 menit doang. Especially ketika kalian jadi opening government, it's quite hard. You have to think fast and you have to make decisions fast. Kalian harus berpikir dengan cepat dan kalian harus make a quick decisions. Ya, gitu. Quick decisions. Apa ya bahasa Indonesia? Okay. What differs AP and BP is everyone in BP is an enemy. Semuanya musuh. Ya, ada pentingnya sih aku untuk bahas BP kayak gini karena menurut aku mungkin ke depannya BP ini bakal bisa masuk ke dunia debat bahasa Indonesia ya. Karena menurut aku emang trennya akan jauh lebih besar aja karena NUDC kan sebelumnya udah BP. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau nanti kalian yang pengen ikut KDMI atau kalian yang maybe you're in high school dan kalian masih ikut LDBI, I'm not sure. Kayaknya LDBI mungkin masih Asian. Tapi KDMI mungkin ada kemungkinan kalian bisa jadi VP, I don't know. Like ada banyak possibility-nya. Makanya it's good when you understand what it is even before it becomes a trend kan. So yeah, just letting you know kalau misalkan ini mungkin bisa helpful ke kalian in the future. So opening government dan closing government itu namanya satu bench atau satu posisi kan, karena mereka sama-sama government. Tapi bedanya adalah yang satunya opening, yang satunya closing. Tapi mereka itu nggak temenan ya. Maksudnya adalah ya kalian juga lawan satu sama lain. Yang paling penting di dalam BP adalah siapa yang memberikan kontribusi terbaik di dalam di dalam debat ini. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngebahas soal BP, menurut aku kita harus adain sesi yang separate tentang itu. And I think BP is complex, so we need to talk about that more in-depthly nanti. Atau kalian bisa ask your coach if they understand or like kayak minta klarifikasi seperti itu. This is just a quick explanation tentang AP and BP yang paling prevalent di komunitas debat Indonesia. Okay. So case building format. Key takeaways dari penjelasan tadi adalah kalau di Asian or AP, kalian mempunyai 30 menit untuk case build. Terus habis itu kalian biasanya memiliki motion preference. Kan sekarang tuh ada lomba-lomba debat yang prepared, ada juga yang impromptu kan. Yaitu kayak impromptu yang dikasih pada saat kalian harus melakukan motion preference atau preferensi mosi. Nah, di Asian itu kalian akan mendapatkan 3 mosi di setiap ronde, lalu kalian akan melakukan preferensi mana yang kalian mau debatin, misalkan 1, 2, 3 atau 3, 2, 1. Kalau dibandingkan dengan BP itu hanya 15 menit waktu untuk case build dan mereka tidak akan memiliki motions tidak ada motion preference. Maksudnya adalah kalian cuma dikasih satu motion and that's it. You have to debate about that motions. You don't have a choice. It's a bit challenging sih kalau BP. Alright.
So, biasanya case building itu kan tadi aku udah jelasin kan. Case building adalah waktu yang kalian butuhkan untuk nge-build kasus kalian. Untuk bisa tahu kalian mau bawa apa nih, kayak stance kalian apa, argumentasi kalian apa. If you want to do preemptions, kalian pengen masukin hal-hal yang kemungkinan besar dibawa sama kasus kalian. Jadi kalian memberikan mekanisme yang bisa nge-prevent atau yang bisa bikin claim kasus kalian kalah even before the debate start. Kalian udah kepikiran itu. That's case building. Itu adalah waktu yang sakral banget buat every debater ever, supaya mereka bisa prep dengan baik pas sebelum mereka do their speech. That's called case building. So, the problems that usually exist in case building, atau masalah-masalah yang muncul di waktu preparasi tersebut adalah, ada 4 ya menurut aku. Pertama adalah tidak organized atau tidak terarah. Terus kedua, no role assignments. Kalian nggak tahu nih, kalian sebenarnya act as siapa. Kayak aku di situ tuh kayak cuma ya udah kayak you guys idea kalian bilang oh menurut aku harus bawa A, menurut aku harus bawa B, menurut aku harus bawa C. Tapi kalian tuh nggak tahu sebenarnya each of you have different role atau enggak. Semua act as the same within the same role, which is not good and not strategic. Terus yang ketiga, itu bikin case building kalian menjadi repetitif. Artinya kalian akan bahas hal yang berulang-ulang, kalian akan muter-muter di satu hal, terus kalian nggak tahu bakal itu bisa di escalate kemana atau bisa dikembangkan seperti apa ide-ide yang udah ada di case building kalian. Because you don't know what's the next step. And then lastly, inefficient. Kalian terlalu banyak berpikir kayak ini benar nggak ya, ini benar nggak ya. Terus habis itu what happen? What happen is you lose time. Kalian udah nggak ada waktu lagi karena kalian kehilangan waktu karena kalian kebanyakan bertanya-tanya tanpa making a decisions. Kalian tidak membuat decisions yang harus dilakukan di case build. Because you guys dwell too much on the idea. Kalian terlalu banyak berpikir atau questioning yang tanpa arah gitu. Jadinya case building kalian tidak efektif dan tidak menghasilkan, tidak optimal gitu. Nah, how do we cater to this? Okay. First of all, kalian harus mengerti kalau misalkan ketika kalian case build, you guys have a different roles. Kalian punya role yang berbeda-beda. BTW, just ignore the message di bawah. Itu typo. So first of all, ada three different roles ya. Pertama adalah case driver. Yang kedua adalah pipe. Yang ketiga adalah devil's advocate. It's okay kalau kalian belum ngerti ini maksudnya sebenarnya apa. Karena kayak I'm going to explain, aku akan ngejelasin ke kalian sekarang itu maksudnya apa ya. So, these roles, how do you guys decide on this? First of all, gimana caranya kalian menentukan siapa dari 3 orang di dalam tim itu atau 2 orang di dalam tim itu, kalau misalkan itu adalah BP, siapa yang akan menentukan role-nya mereka. First of all, either kalian emang form naturally, kalian udah sering case build sebelumnya, terus ada orang-orang yang memiliki tendensi untuk jadi devil's advocate, atau ada yang memiliki tendensi untuk jadi case driver. Jadi itu bisa secara natural, kalian udah tahu aja siapa orang-orang yang kayak memiliki role tersebut. Tapi bisa juga kalian diskusi dari awal, terutama buat tim-tim yang baru terbuat, kalian baru debat misalkan, this is something yang you have to discuss. Kalian harus tahu kira-kira siapa yang bisa act as a case driver, who can act as a devil's advocate. Kenapa? Karena there needs to be communication supaya orang-orang tuh tahu tanggung jawab mereka soal case building itu apa. Menurut aku ini harusnya bisa fleksibel ya. Kalian nggak perlu kayak stick to that role, kayak terus ketika kalian misalkan devil's advocate-nya punya input ke kasus, kayak they have initiative misalkan, oh menurut aku harus bawa A juga, tapi karena you think that your role is devil's advocate, kamu jadinya nggak ngomong. Ya, that's not what it is. Maksud aku adalah at least ketika kalian lagi bingung atau kalian sama-sama kurang ngerti gitu sebenarnya maksudnya apa, atau kayak kalian are not really effective di case building, kalian udah punya template on what you should do. And I think before you are more, ketika kalian sudah lebih berpengalaman, ketika kalian sudah lebih ngerti dinamika debat dan juga case building seperti apa, baru kalian mungkin bisa explore, baru kalian misalkan bisa ganti-ganti flexible role-nya seperti apa, atau you don't even have to have a role karena kalian sudah tahu apa yang mau kalian lakukan. Tapi ketika itu belum ada, kalian mungkin bisa
refer atau kalian bisa lakukan 3 pembagian ini di dalam tim debat kalian. So, terus yang kedua, yang penting for you guys to remember adalah semua role ini penting dan dia mengkomplement satu sama lain. Maksudnya adalah jangan ada yang ngerasa, oh karena aku case driver, aku drive the case, aku better than devil's advocate atau aku better than type. No, because case driver doesn't mean anything. Kayak kalian nggak akan berguna juga kalau misalkan orang-orang yang lain tuh nggak bisa nangkep penjelasan kalian, atau misalkan you guys aren't given, kayak nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang meng-question apakah ini case-nya sudah benar atau belum. Jadi kayak make sure you guys are respecting each other, jangan semuanya ngerasa kayak you guys are better than the other. That's not how it works, okay? To maintain friendships and good environment di tim kalian. So first of all, case driver. What is case driver? So case driver essentially adalah orang-orang yang akan menyetir arah debatnya kemana. Mereka akan set direksi atau mereka akan set arah dari case buildingnya. Dan biasanya mereka adalah orang-orang yang paling cepat untuk kepikiran ide-ide di suatu mosi itu seperti apa. Oke, ide-ide yang aku omongin itu sebenarnya kayak gimana, Kak? Jadi gini, yang pertama adalah problems identifications. Problems identifications maksudnya adalah ini sekarang di mosi ini problem apa sih yang harus kita solve, atau kayak di mosi ini sebenarnya masalah apa yang harus kita bicarakan, yang jadi konflik, yang jadi core itu apa. Nah, how do you know kalau misalkan kalian udah melakukan problem identifikasi masalah dengan baik? Pertama adalah apakah ada 3 parameter. Yang pertama, apakah ini impact-nya itu immediate atau impact-nya tuh impact-nya secara langsung atau enggak. Kalau misalkan iya, berarti kamu sudah melakukan identifikasi permasalahan dengan benar. Tapi kalau misalkan kamu tidak melakukan, kalau misalkan impact-nya nggak immediate, maksudnya immediate tuh kayak misalkan impact-nya tuh ada setelah impact yang lain misalkan, atau kayak impact-nya tuh impact yang kesekian dari motion-nya, maka itu problem identification yang salah, karena ada terlalu banyak penjelasan yang harus dilakukan sebelum orang-orang bisa nerima kalau iya, itu adalah permasalahan yang harus kita pecahkan gitu. Nah, terus yang kedua adalah apakah ini bisa di solve atau apakah ini sesuatu permasalahan yang bisa dibuat lebih baik dengan mekanisme yang kita ada, yang kita punya. Kalau misalkan itu bisa kalian solve dengan status quo, maka most likely itu bukan problem yang benar, karena berarti tidak harus ada debatnya, atau berarti itu bukan suatu masalah dong, karena kan di status quo-nya sudah ada. Kalau misalkan belum, maka harus ada penjelasan lebih lanjut, tambahan mekanisme yang lain misalkan. Nah, maka itu kemungkinan besar adalah problem yang betul. Jadi bisa dilihat selain dari impact-nya, secara mekanismenya, apakah itu sesuatu yang benar atau tidak, dilihat apakah sekarang itu masih masalah karena tidak bisa di-solve dengan status quo. Status quo itu maksudnya adalah yang sekarang ada itu kayak gimana, policy-policy-nya yang ada seperti apa misalkan, atau apakah sekarang sudah ada penyuluhan atau seminar atau misalkan program-program dari pemerintah yang meng-cater dari permasalahan misalkan kurang edukasi di rural area misalkan. Apakah itu sesuatu yang sudah bisa di-solve lewat status quo mechanism? Kalau misalkan belum, kemungkinan besar itu adalah problem yang harus dibahas di debatnya. Kalau misalkan sudah, tergantung posisi kalian. Kalau misalkan kalian posisinya pro terhadap status quo, maka itu adalah problem identification yang betul. Tapi kalau misalkan kalian posisinya menyanggah status quo, maka itu belum menjadi problem yang valid. Kemudian yang ketiga, apakah itu problemnya eksklusif atau enggak? Permasalahannya itu bisa penjawabannya itu bisa dua ya, bisa eksklusif, bisa enggak. Kalau misalkan eksklusif, if the problem is exclusive, meaning kayak ya udah problemnya emang cuma terjadi di spesifik situation aja, di situasi yang sangat spesifik, dan mau sakit itu benar. Tapi kalaupun problem yang nggak eksklusif, itu juga bisa benar. Tergantung motionnya seperti apa. Mungkin motionnya
ngebahas soal policy instead of ngedebatin soal problem. Jadi ini bisa go both ways. Bisa kalaupun eksklusif itu dia bisa benar, kalaupun tidak eksklusif dia juga bisa benar. Jadi lumayan harus kasus per kasus, kalian harus ngeliat dulu mosinya seperti apa, baru bisa ngerti apakah ini eksklusif atau tidaknya. So I think kayak 3 parameter ini mungkin nggak perlu di-fulfill di setiap debat atau di setiap kalian melakukan problem identifikasi masalah. Cuma kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian bingung where to start, gimana caranya kalian mulai, this is a good methods atau good parameter for you to have. Oke. Problems. Misalkan on government side of the house, gimana caranya kamu mengetahui nih kenapa problem ini bisa ada? What perpetuates the problem? Pertama, kamu bisa analisis aktornya. Apakah aktornya ini adalah ketika debat-debat aktor sebagai perempuan, dewan ini percaya bahwa mereka membutuhkan representasi. Misalkan kalian harus ngerti aktornya ini sebenarnya kan perempuan ya, sebagai perempuan misalkan. Nah, perempuan ini sebenarnya grievances mereka atau kayak apa sih yang membuat mereka ingin ada representasi. Misalkan seperti itu gimana caranya kalian bisa analyze aktornya, start from there. Kayak siapa sih kita debatin, siapa sih sebenarnya di debat ini. Bisa aja jelas, seperti kayak dimosinya sudah tertera sebagai perempuan, tapi bisa juga di kebanyakan debat mungkin ya, langsung dewan ini percaya atau dewan ini support misalkan. Nah, itu kemungkinan besar kalian harus aktor yang harus kalian defend adalah biasanya orang biasa ya. Jadi orang-orang yang citizens misalkan, atau mereka kayak orang apa ya? Gimana ya cara ngomongnya? So aktor yang kalian harus kalian analisis adalah orang yang tinggal di daerah itu. Kayak misalkan kalian dari mosinya kalian pengen ngedefend, mosinya adalah ngebahas soal election di US. Kalau ngomong soal election di US, berarti aktor yang kalian harus bahas, walaupun itu tidak ada penjelasannya di mosinya, misalkan dewan ini percaya bahwa Biden adalah calon presiden yang lebih baik dibandingkan Donald Trump, misalkan seperti itu ya. Nah, itu kan berarti kalian harus ngebahas sebagai US citizens kan. US citizens-nya siapa nih? Oke, biasanya kalau either kalian bisa ngebahas antara people in gray area atau orang-orang yang bukan Republikan dan juga bukan Demokrat misalkan, atau kalian bisa membahas tentang kalau misalkan kita Republikan misalkan kayak gitu, atau kita as Democrat because it's Biden, as Demokrat misalkan. Jadi kalian bisa nge-karakterize si aktor-aktor ini permasalahannya apa, karakteristiknya apa, seperti itu ya. Nah, even walaupun itu nggak ada di motionnya, tapi itu bisa kalian pahami lewat sebenarnya kalian bisa mengerucutkan aktor itu dari mosinya itu sebenarnya ngomong tentang apa. Terus habis itu ini demografinya di mana. Kalau kadang bisa juga sebagai developing country misalkan atau negara berkembang. Nah, itu kan berarti kalian harus ngebahas aktor-aktor yaitu citizens yang berada di negara berkembang kan. Karakter mereka tuh seperti apa? Misalkan mereka less tech savvy, mereka kurang mengerti atau kurang paham teknologi dibandingkan misalkan warga dari negara maju. Kayak itu mungkin bisa jadi dasar permasalahan ketika kalian menjadi affirmative atau ketika kalian menjadi ketika kalian menjadi afirmatif. Terus selain analisis aktor, yang bisa kalian lakukan adalah menganalisis tren dan juga circumstances atau situasi. Kayak sekarang tuh emang status quo-nya tuh seperti apa, trennya tuh seperti apa. Nah, ini tuh menurut aku akan lebih mudah untuk kalian memahami ini ketika kalian sering baca. Dan kalian paham sama apa yang terjadi di globally gitu loh. Kayak ada berita-berita apa yang paling up to date. Karena kalau enggak, biasanya kalian harus rely atau kalian harus rely sama context slide, and usually it's not enough untuk tahu problemnya apa. So it's good when you are able to read. Although mungkin itu kadang-kadang itu juga nggak dependensi sama kapasitas kamu untuk bisa baca atau enggak. Maybe you can try to kalian bisa mencoba membuat permasalahannya dari general knowledge, itu biasanya juga berguna. Kayak misalkan
ketika kalian ngomongin soal abortions, kalian kan tahu kan tren dan situasinya tuh seperti apa. Kayak misalkan kalian ngerti orang yang hamil tuh financially mempunyai kesulitan untuk keuangan karena kan banyak banget beban finansialnya kan ketika kalian kayak pengen punya anak dan hal-hal seperti itu tuh bisa kalian jadikan analisis tren dan situasi di mana sebenarnya problem dari against abortion atau pro abortions itu apa, misalkan kayak gitu. Itu bisa kalian jadiin the questions yang perpetuates the problems. Terus habis itu kenapa ini nggak ada progresnya in the status quo? Nah itu penting ya, karena biasanya kalau kalian menjelaskan suatu masalah, kadang tuh kita jurinya tuh nggak bisa mengerti kenapa sih ini suatu masalah. Kayak emangnya kenapa ini sekarang why this becomes a problem? Kenapa ini sekarang nggak di-solve in the status quo? Nah, jawabannya adalah misalkan ya, beberapa jawaban di sini ada 2 yang aku bahas di sini. Pertama mungkin progres di status quo-nya kurang cepat, padahal masalahnya urgent. Misalkan soal pendidikan misalkan, pendidikan di rural area, kita harus alokasi dana pendidikan lebih banyak daripada alokasi dana untuk subsidi pakan misalkan kayak gitu ya. Jadi kayak edukasi sama pakan mana subsidi yang harus diprioritasin. Nah, kalau di sini kamu misalkan bisa jelasin kalau di status quo emang ada program-program untuk mempercepat pendidikan, tapi untuk kayak memperluas akses ke pendidikan, tapi itu kurang cepat, makanya itu tetap jadi masalah yang urgent, padahal masalah itu urgent banget. Ini misalkan impact-nya gede, orang bisa dapat kerja atau enggak, terus bisa nge-build hidup mereka menjadi lebih baik in the long term, misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa kalian jadiin alasan kenapa progres di status quo atau di yang sekarang itu tidak cukup. Terus habis itu misalkan nggak accessible atau kayak dapat diakses beberapa orang aja, kayak misalkan hanya bisa diakses orang menengah ke atas atau orang-orang yang sudah educated atau laki-laki misalkan rights hak perempuan yang nggak dimiliki oleh perempuan semuanya misalkan kayak maternal rights itu belum ada di perusahaan, konteksnya seperti itu ya, kayak progres di status quo-nya belum cukup, belum cepat dan aksesnya sangat-sangat minim misalkan kayak gitu. Atau yang kedua pembahasan soal in the negative side, gimana kalian bisa ngebahas problemnya. Nah biasanya kan yang negatif tuh tim negatif atau tim oposisi itu kan mereka pengen ngedefend atau mereka pengen ngebahas kenapa status quo-nya tuh udah bagus kan, kenapa hal yang sekarang itu sebenarnya udah ada progresnya and it's good and it's already good. Nah, usually apa yang harus kalian jelasin adalah kenapa sebenarnya status quo-nya itu udah ada improvement yang meaningful. Jadi kalian nggak bisa bilang kalau kalau kita bahas lagi soal pendidikan misalkan subsidi pendidikan di rural area diperbesar misalkan dananya. Nah, kalian nggak bisa cuma bilang, oh kita ada kok kita ada bidik misi atau kita ada kartu sekolah pintar, hal kayak gitu. Kalian nggak bisa cuma stop di situ doang. Kalian harus ngejelasin kenapa ketika kita ada program-program pemerintahan kayak gitu, itu tuh udah cukup untuk bikin masyarakat di desa atau masyarakat di rural area akhirnya masuk dan juga ter-include di dalam pendidikan tersebut, misalkan kayak gitu. Jadi kalian nggak bisa berhenti dengan ngejelasin kalau udah ada program A, B, C, D, nggak, harus kejelasin efektivitas dari program itu apa dan kenapa itu progres yang jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya misalnya. Terus yang kedua, kenapa proposal yang dari si tim afirmatif atau tim pemerintah itu justru akan harm the progress. Maksudnya adalah daripada dia membuat progres yang lebih bagus, mereka malah misalkan memperlambat progresnya karena orang-orang jadi nggak mau untuk dukung program-program pemerintah karena mereka merasa kalau subsidi pangannya malah berkurang, malah dimasukin ke edukasi, terutama kepada orang-orang, terutama people in rural area yang masih kurang paham sebenarnya important atau kepentingan dari akses ke pendidikan tuh apa yang long term, misalkan kayak gitu. Nah,
Itu yang harus di-defend sama tim dari tim negatif atau tim oposisi. Ketika kita sedang identify problem. Oke. Terus yang kedua, selain problem, emang itu aku bahas agak panjang sih. Cuma sejujurnya ada banyak juga yang harus dibawa atau yang harus dibahas juga as a case driver. Yang kedua adalah model dan juga definitions. Nah, kunci dari bikin model dan juga definisi yang bagus adalah jangan takut untuk bikin itu menjadi sangat spesifik ya, sespesifik mungkin. Karena semakin spesifik, semakin kecil ruang yang bisa diutilisasi oleh oposisi kalian atau kayak lawan kalian untuk bisa ngehancurin kasus kalian. Nah, model dan definisi yang aku maksud tuh kayak gimana? Misalkan kayak gini. Ini aku nggak saklek kalian harus selalu ngikutin pasal-pasal ya, tapi ini contoh aja definisi yang bagus kayak gimana. Karena aku juga setiap aku debat, aku juga nggak pernah kayak saklek kayak oh ini pasalnya ABCD. No, I think it's really hard dan aku nggak bisa memorize itu. Jadi ini cuma sebagai contoh aja. Misalkan ketika kalian pengen memberikan definisi, definisinya adalah transplantasi organ adalah pemindahan organ dari pendonor ke resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan resipien. So it's clear sebenarnya transplantasi organ itu untuk apa, prosedurnya tuh seperti apa, pemindahan organ dari pendonor ke resipien untuk apa, guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan resipien gitu ya. So like ada definisinya, ada penjelasan kenapa itu penting untuk atau kayak kena benefitnya apa, itu biasanya dimasukin ke definisi. Kemudian model yang dimaksud adalah mekanisme, misalkan bisa mekanisme, bisa juga kayak persyaratan, kayak misalkan seperti di sini persyaratannya adalah setiap orang harus jadi pendonor secara sukarela. Maksudnya adalah yang memberikan donor organ transplantasi ini nggak boleh orang-orang yang dipaksa atau kayak diberi uang. Itu nggak boleh, tapi harus secara sukarela tanpa meminta imbalan. Nah, imbalannya tuh bisa apa? Kayak misalkan imbalannya bisa uang, imbalannya bisa berupa jabatan atau apapun. Nah, imbalan ini nggak boleh. Kalau misalkan ketahuan, maka kita akan masukkan kita akan berikan mereka sanksi, bisa kayak sanksi finansial atau kayak sanksi secara dimasukkan ke penjara, misalkan kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua, pendonor tuh kayak gimana sih? Nah, pendonornya bisa pendonor hidup atau pendonor mati batang otak. Jadi kayak mereka emang sebelum di masa hidupnya mereka oke untuk mendonor, mereka mendaftarkan diri sebagai pendonor, misalkan kayak gitu. Nah, terus untuk bisa make sure ada akuntabilitas dan juga kayak bisa meningkatkan mutu pelayanan, kita bakal bikin komite yang kegunaannya untuk ini dan terdiri oleh orang-orang yang experience di bidang kedokteran atau di psikolog atau psikiater misalkan. Nah, itu adalah penjelasan tentang model dari kasus kalian. Di situ lengkap, ada definisi, ada fungsi, terus ada penjelasan pendonor ini tuh seperti apa, terus habis itu ada penjelasan kalau misalkan nanti ini dilakukan, kita bakal punya komite, misalkan komite yang bertanggung jawab untuk watch over atau melihat apakah ini akses terhadap transplantasi organnya dilakukan dengan baik dan benar atau menyeleweng, misalkan kayak gitu. Nah, terus ada ada cara-caranya, misalkan kalian bisa registrasi, terus habis itu ada pemeriksaan, kemudian nanti ada tindakan transplantasi organ. Nah, mungkin kalian nggak akan bisa melakukan ini se-perfect itu, kayak 100%, tapi this should be the standard yang kalian pikirkan ketika kalian case building, model and definition. Ini adalah tugas dari case driver. Kalian harus pikirin ini, kira-kira selain definisi, model yang akan kalian pakai untuk kasus kalian itu seperti apa. Ini yang harus kalian lakukan ya. Terus yang terakhir, yang model and definitions, ada ketika kalian punya waktu lebih, ketika kalian bisa ada yang namanya preemptive atau disclaimer. Preemptive itu apa? Preemptive itu sebenarnya preemptive itu kayak untuk apa ya? Dia untuk kalau misalkan oponen kalian memberikan negasi-negasi yang sebenarnya kurang logis, tapi kalau misalkan kalian nggak memberikan respon akan jadi suatu masalah, bisa jadi kayak titik kemenangan dari debat
itu, nah itu kalian harus memberikan disclaimer. Contoh disclaimer seperti apa? Misalkan ketika di transplantasi organ, nanti ada kemungkinan misalkan oposisinya ngebahas soal, oh gimana kalau misalkan nanti donor tuh sebenarnya dikasih imbalan, atau kayak dia dipaksa untuk melakukan pendonoran itu, atau kayak dia di bawah umur, jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengerti atau mempunyai konsen apakah mereka mau melakukan donor itu atau tidak sebenarnya. Nah, ini ada preemptif yang bisa kalian masukkan ke dalam model. Misalkan apa? Misalkan kayak pertama itu harus ada prerequisite-nya adalah, persyaratannya adalah punya surat keterangan dari dokter. Terus dia harus berusaha 18 tahun, dibuktikan dengan KTP, KK, dan lain-lain. Jadi ketika ini terjadi, kemungkinan besar kalian udah mengeliminasi concern dari oponen kalian yang bilang kayak, oh gimana kalau mereka di bawah umur. Nah, ini namanya preemptive atau disclaimer. Dan ini bisa kalian masukin ke dalam kasus kalian, supaya pertanyaan-pertanyaan seperti itu kalian nggak perlu waktu pembicara setelah pembicara pertama nggak lagi habis untuk ngejelasin kenapa mereka nggak akan minor atau orang-orang yang di bawah umur kayak gitu ya. Atau misalkan harus ada pernyataan tertulis tentang kesediaan pendonor nyumbangin organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan, itu sebagai persyaratan untuk bisa melakukan donor misalkan. Nah, itu sudah membuat pertanyaan mereka tentang bagaimana kalau misalkan ini berdasarkan imbalan dibandingkan sukarela. Nah, itu sudah bisa membahas walaupun kalian tidak memberikan negasi misalkan. Itu namanya preemptive atau disclaimer. And I think itu sangat-sangat cerdas ya buat debater yang bisa melakukan preemptive atau disclaimer. Karena kalian jadi membuat debatnya menjadi efisien, dan sebagai juri aku sangat apresiasi ketika ada debater yang bisa melakukan hal itu sih. Jadi kalau kalian try to do that in your next case building, atau ketika kalian sedang debat di kompetisi debat selanjutnya, try to masukin preemptive atau disclaimer di dalam kasus kalian. Nah, terus yang terakhir adalah fiat ya. Fiat misalkan sebagai afirmatif, kamu bisa memberikan kayak policies untuk nge-complement proposal kalian, atau sebagai tim negatif atau tim oposisi, kamu bisa menggunakan resources yang sama yang dimiliki oleh tim afirmatif atau tim pemerintah untuk memberikan counter proposal. Kayak misalkan, ketika kita punya resources ini, selain kita pengen memberikan representasi terhadap wanita misalkan, atau yang tadi deh tentang transplantasi organ, selain kita memperbolehkan transplantasi organ, kita juga nih misalkan memberikan membuat database, atau kita membuat kayak camp penyembuhan buat orang-orang yang mendapatkan transplantasi organ misalkan kayak gitu ya. Nah, itu adalah side policies yang kalian dapatkan dengan resources yang kalian punya. Misalkan kalian pengen alokasi budget atau alokasi uang yang dimiliki oleh pemerintah kemana. Selain yang model A, terus ada policies selanjutnya yang bisa mensupport policies tersebut. Nah, itu namanya side policies. Nah, sebagai tim negatif, kamu bisa menggunakan resources yang sama atau budget yang sama untuk bilang kalau kita nggak perlu itu, tapi kita ada counter proposal yang lain. That's called model and definition yang lengkap. Oke, contoh. Kalau misalkan dengan mosi this house would ban cemeteries, maksudnya apa? Ini adalah dewan ini akan tidak memperbolehkan kuburan misalkan. Oke, ini agak aneh sih, tapi ya ini semoga aja bisa dijadiin contoh ya di sini. Semoga ini lumayan bisa jadi jelas. Oke, yang pertama, sebagai tim afirmatif. Nah, modelnya yang kita buat adalah apa? Kita akan nge-ban atau kita tidak akan memperbolehkan ada kuburan di tempat publik atau di tempat private seperti misalkan halaman rumah. Kita nggak akan memperbolehkan itu. Terus habis itu kita nggak against ada funeral atau ada pemakaman, atau kayak kita nggak against orang-orang bersedih karena keluarganya meninggal atau temannya meninggal. Terus kita juga yang pertama, kita tidak akan misalkan merusak kuburan-kuburan yang sekarang udah ada, misalkan kayak gitu ya.
Terus yang terakhir, kita juga nggak akan burden to defend native lands. Maksudnya kita nggak perlu untuk ngedefend kenapa kayak kuburan-kuburan yang ada itu harus ditiadakan misalkan ya. Nah, 4 ini penting kenapa? Karena yang pertama dia tuh ngejelasin kalau misalkan di sini itu bener-bener ban-nya tuh all out. Dia nggak akan half stance. Half stance maksudnya kayak oh iya nggak apa-apa kalau misalkan di halaman. Kalau misalkan itu kan berarti kalian nggak mau ban cemeteries kan? Itu harus lebih spesifik lagi mosinya berarti dewan ini tidak memperbolehkan adanya kuburan di public space atau di tempat publik. Nah, kalau itu baru berarti kalian bisa membolehkan area yang privat misalkan untuk ada kuburan, tapi kan motionnya nggak minta itu, mosinya minta supaya kalian nge-ban atau kalian tidak memperbolehkan semua jenis kuburan di semua tempat. Berarti itu kalian harus perjelas di modelnya. Kalau ini tidak boleh dilakukan di semua tempat ya. Nah, terus habis itu ya yang kedua, kenapa penting buat kalian untuk ngejelasin kenapa kita nggak against ceremony atau kayak funeral atau kayak memorials. Nah, ini karena kalian harus ngebedain tidak boleh adanya cemeteries atau kuburan dengan tidak boleh orang-orang bersedih atau berduka atas peninggalan keluarga mereka atau orang-orang yang meninggal misalkan. Nah, ini adalah 2 hal yang berbeda. Kalau cemeteries misalkan lebih kepada isu-isu environment atau isu-isu lingkungan. Kenapa ini tidak bagus? Karena ini mengambil lahan dan lain-lain. Misalkan di dalam sebagai pemerintah kalian akan membahas itu. Jadi kalian fokusnya adalah impact-nya terhadap misalkan lingkungan atau kesempitan lahan dibandingkan grieving atau funeral ya. Jadi kalian harus bikin itu clear sejak awal kalau kalian ini adalah 2 hal yang berbeda dan kita tidak membahas ini. Kayak gitu misalkan. Kalau sebagai orang di oposisi, kalian akan menjelaskan soal kita nggak akan nge-ban cemeteries, tapi apa yang kita lakukan adalah kita akan membuat adanya opsi kremasi misalkan. Karena misalkan kalian merasa sebagai tim oposisi ada permasalahan budaya atau agama yang membuat kita jadi nggak boleh nge-ban cemeteries karena itu adalah hak semua orang untuk bisa mengakses opsi tersebut. Tapi yang akan kalian lakukan adalah kalian ingin mensubsidi kremasi dan kalian akan membuat kremasi misalkan menjadi semakin aksesibel. Terus kalian akan melakukan seminar dan penjelasan kenapa kremasi adalah opsi yang lebih baik dibandingkan mengubur jasad misalkan seperti itu ya. Terus habis itu kalian juga akan improve tata kota untuk bisa menghandle land scarcity. Misalkan hal seperti itu. Nah, ini adalah model ya. Jadi ini bukan argumentasi, tapi ini ngejelasin sebenarnya batasan-batasan debat kalian tuh seperti apa dan batasan-batasan argumen kalian tuh seperti apa. Nah, ini adalah contoh yang tadi aku jelasin di awal. Oke. Nah, yang kedua, kita bahas soal pipe. Who is pipe? Nah, pipe ini adalah orang-orang yang organize matter atau pembahasan yang udah didiskusikan di case building. Case building terus habis itu mereka bikin sebagai speech. Nah, pipe itu sebenarnya semua orang harus ada kapabilitas untuk melakukan ini karena semua orang di tim itu pembicara 1 2 3 akan melakukan speech kan, akan berbicara gitu di podium. Maka dari itu semua orang harus punya kapabilitas untuk ini. Tapi biasanya akan ada teammates kalian atau kayak teammates kalian yang lebih bisa mengerti dan misalkan memberikan ngejelasin nih misalkan kayaknya harus ada tambahan A deh, kayaknya harus tambahan B deh supaya kasusnya lebih lengkap misalkan kayak gitu. Nah, you guys have to think juga siapa sebenarnya yang jadi pipe ini. Usually kalau misalkan di tim aku tuh biasanya kalau AP pipe itu adalah second speaker. Not necessarily second speaker karena first speaker juga harus bisa melakukan itu. Cuma pipe are usually first and second speaker. Biasanya pembicara pertama dan pembicara kedua. Kenapa? Kalau pembicara pertama karena mereka kan yang harus semua kasusnya ada di mereka. Jadi mereka harus mereka harus bisa ngerti materi-materi yang udah didiskusikan dan mereka harus bisa tahu caranya gimana untuk masukin itu ke dalam format speech. Karena kan kadang apa yang didiskusikan bisa berantakan, bisa nggak serapi itu. Nah, mereka yang harus bisa organize supaya kasusnya rapi. Nah, ini biasanya first speaker. Kalau second speaker,
usually mereka as a pipe biasanya mereka add necessary seasoning. Maksudnya kayak, oh gue tahu nih ada contoh ABC yang bisa kita masukin ke dalam kasus ini. Nah itu kayak mungkin bisa kalian masukin sebagai mekanisme, atau kalian bisa masukin sebagai status quo, misalkan penjelasan status quo. Nah itu biasanya dilakukan oleh pipe. Obviously ini lebih fleksibel, kalian nggak perlu kayak satu orang yang punya kapabilitas ini, tapi it would be in a skenario yang tidak ideal, di mana kayak nggak semua orang punya kapabilitas ini, having one person have the ability to do that, itu sudah bagus. Lastly, my personal favorite, devil's advocate. Namanya tuh agak serem ya, kayak devil's advocate. Kenapa nih? Kenapa dia namanya devils? The reason being adalah karena mereka harus nge-challenge ideas yang udah dibahas di case build-nya. Karena nggak semua ide yang kalian masukin ke dalam case building tuh sebenarnya berguna di debat, atau berguna di untuk speech kalian. Makanya harus ada orang yang bisa ngefilter that, and that person is devil's advocate. And personally di tim aku biasanya I act as a devil's advocate. I usually aku lebih sering act as a devil's advocate. Itu mungkin karena aku role-nya kebanyakan adalah response speaker, which is either second speaker atau pembicara kedua atau pembicara ketiga gitu. Terus selain itu adalah mereka nggak cuma kayak jadi orang nyebelin yang constantly challenge ideas teammate-nya mereka, enggak. Tapi mereka juga memikirkan possible arguments atau kayak argumentasi atau kasus yang dibawa oleh oposisi mereka atau oponen mereka. Kenapa? Karena biasanya mereka yang harus memberikan respon atau kayak mereka bisa membantu memberikan preemptive. Nah, that's who devil's advocate is. The question is like, how do they work? Gimana caranya mereka bisa question cases? First step, pertama, lo harus kayak nggak boleh takut untuk nge-question ide-ide, argumentasi atau stance dari teammates kalian. I know most likely mereka juga kayak very smart, sangat pintar, dan kalian trust them a lot. Cuma kalian nggak boleh takut karena this is for the well-being of your case. Ini untuk kasus kalian jadi lebih holistic dan lebih bagus, kalian harus bisa dan berani untuk nge-question teammates kalian. Even if they're case driver, you have to ensure that penyetiran mereka tuh nggak salah dan ide-ide mereka tuh bisa difilter dengan baik sehingga kalian memberikan kasus yang terbaik lah ketika kalian masuk ke podium gitu ya. Gimana caranya kalian nge-question itu? There's a lot of way to do that. Yang paling gampang adalah 5W1H, kayak when, why, who, what, how. Biasanya aku paling sering how sih, kayak kenapa itu penting, atau kayak why, kenapa misalkan ketika kayak your teammate suggest solutions atau counter proposal, kalian bisa jelasin kenapa that's the only way, kenapa itu eksklusif, kenapa itu yang paling visible atau yang paling bisa dilakukan, misalkan kayak gitu. Nah, itu adalah jenis-jenis questions yang kalian harus tanyain ke kasus-kasus yang dibawa sama teammates kalian. Atau yang kedua, actor analysis. Misalkan kalian analyze nih, as misalkan siapa lagi ya, black people misalkan, as black people, why do you think, kenapa menurut kalian this is the best approach, kayak being radical misalkan is the best approach in comparisons to trying to be accommodative di social movement, misalkan kayak gitu. Nah, harus aktor analisis misalkan yang bisa kalian lakukan untuk nge-question kasus-kasus yang dibawa sama teammates kalian. Nah, tapi I need you to understand bahwa ketika kalian nge-question itu, kalian juga harus bisa offer counter suggestion, atau kalian at least bisa ngejelasin kenapa ada penjelasan apa di balik ketidaksetujuan kalian, atau kenapa kalian merasa bahwa penjelasan kalau ini suggestion kalian itu lebih baik. Nah, ini tuh ada banyak fungsinya ya. Pertama, penjelasan kayak gini bisa bantu tidak ada miskomunikasi, terus kalian juga gak bikin teammate kalian bingung, karena if you're just questioning, then what's the purpose kalau kalian gak bisa bantu mikir juga kan. So devil's advocate isn't as simple as just questioning, tidak hanya semudah kayak kalian harus bertanya terus, tapi kalian harus bisa antisipasi ke depannya tuh kira-kira bakal ada attack apa nih, atau negasi-negasi apa nih yang diberikan oleh tim oposisi. Nah, itu yang harus kalian bear in mind. Lastly, yang terakhir banget, gimana caranya kalian ngepredik oponen argumen? Pertama, fungsi kalian ngepredik oponen argumen atau kalian untuk bisa prediksi argumentasi lawan dan kasus lawan adalah
kalian harus case build sebagai oponen kalian. You don't have to force this. Kalian nggak perlu memaksakan ini. Prioritasin kasus kalian dulu. Kalau misalkan kalian, tapi nanti biasanya ketika devil's advocate ini biasanya kan third speaker atau kayak ya third speaker biasa atau second speaker. Ketika kalian, ketika nanti first speaker kalian, pembicara pertama atau pembicara kedua sedang mengelaborasi kasus mereka lagi diem, mereka lagi nulis. Nah, this is your golden time. Ini adalah waktu emas kalian di mana kalian bisa case build sebagai oponen kalian. Kalian pikirin, kira-kira mereka akan defend apa, kasus mereka akan seperti apa. Nah, baru dari situ kalian bisa kepikiran, oh ada preemptive A yang bisa dilakukan, preemptive B, atau kalian bahkan bikin pre-made rebuttals atau pre-made negasi. Ketika kalian, yang bisa kalian bawa nantinya, yang bisa kalian bawa kalau misalkan timnya, timnya melakukan hal itu. Jadi ya, kalau misalkan oponennya membawa hal-hal yang kalian prediksikan, nah itu kan berarti it eliminates waktu kan, karena waktunya jadi lebih gampang, jadi lebih banyak buat kalian untuk explore argumentasi dan juga rebuttal yang akan lebih sulit nantinya. Nah, so that's the reasons and how you do it how you predict argumentasi dari oponen kalian. How do you guys do it? Nah, biasanya ketika kalian case build, either kalian case build sebagai oponen, atau kalian bisa melakukan analisis aktor. Ini sih yang paling aku suka, kayak misalkan kalian harus lupa sejenak argumentasi kalian apa, kalian nggak boleh bias sama case kalian sendiri. Fungsinya adalah supaya kalian bisa ngerti main ideas dari oponen itu seperti apa. It will help a lot. As a devil's advocate, that will be your job, gitu ya. So, I think that's all the breakdowns. Itu adalah beberapa hal yang bisa aku bahas soal case building, and I hope it helps. I think sekarang ini aja sih materi dari aku. Panitia, apakah ada Q&A? Oke, terima kasih Kak Farah untuk pemaparan materinya. Setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab ya Kak dengan peserta. Jadi untuk peserta yang punya pertanyaan, sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk yang ingin bertanya langsung ya, boleh langsung open mic-nya, tapi sebelumnya raise hand dulu. Atau yang ingin bertanya melalui kolom chat juga boleh. Silakan dikirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. By the way, I'm very open. Kalau misalkan ada yang pengen bahas di luar apa yang aku jelasin, bisa juga ya. Anything. Teman-teman yang punya pertanyaan, apapun ya, yang terkait debat, silakan. Ini sudah ada yang raise hand dari Nathanael Siregar. Kepada Nathanael, kalau ingin secara langsung, boleh silakan open mic-nya. Baik Kak, terima kasih Kak. Jadi izin bertanya Kak, tadi kan Kakak bilang opening government itu dengan closing-nya bukan teman gitu, maksudnya gimana ya Kak? Bisa nggak dijelasin gitu dalam bentuk satu, contohnya ada emosinya gitu? Oke, ini ya, kamu tunggu, boleh klarifikasi nggak pertanyaannya apa? Perbedaan antara opening government sama closing government. Ya kan kata itu kan sama-sama government Kak, satu pihak, tapi kata Kakak tidak temanan gitu, gimana sih maksudnya? Oke, ya, bisa. Bentar. Aku cari motion dulu ya. Oke. Jadi kalau misalkan di BP, karena tadi aku lihat di chat KDMI fix jadi BP ya. So ini mungkin useful buat kalian yang pengen join KDMI this year. Pertama, bedanya opening dan closing adalah kalian mungkin akan membawa stance yang sama. Kalian ngerti stance nggak? Stance itu kan misalkan kayak dengan motion, this house, dewan ini tidak akan memperbolehkan sekolah negeri untuk mengeluarkan murid. Misalkan kayak gitu ya, motionnya itu. Dewan ini tidak memperbolehkan sekolah public school atau sekolah negeri untuk mengeluarkan murid atau kayak DO murid, misalkan kayak gitu. Nah, sebagai opening, kalian juga, kalau opening dan closing government, atau ya OG dan CG, supaya gampang, mereka akan sama-sama akan menjelaskan kenapa
sekolah negeri itu nggak boleh ngedepak murid atau mereka nggak boleh memberhentikan murid. Tapi penjelasannya yang akan beda. Kayak misalkan mungkin kalau opening OG kalian ngejelasin kalau kenapa ini nggak boleh karena ini mungkin hak-hak siswa misalkan kayak gimana kalian ngejelasin soal hak kenapa siswa atau kayak semua murid itu memiliki hak untuk masuk di dalam sekolah dan mereka memiliki hak untuk tidak dikeluarkan misalkan kayak gitu. Tapi kalau sebagai closing, kalian fokusnya tuh bukan ke siswa, tapi kalian fokusnya tuh ke sekolah. Kenapa sekolah sebagai institusi itu nggak boleh mengeluarkan muridnya? Core dari prinsip dari sekolah tuh apa? Mereka adalah mengedukasi siswa. Makanya ketika mereka mengedukasi siswa, mereka nggak boleh milih nih murid apa yang mereka pengen edukasi. Mereka nggak boleh cuma mengedukasi orang-orang yang baik atau orang-orang yang emang nggak bermasalah. Tapi mereka harus bisa mengedukasi orang-orang yang apa ya, misalkan mereka kayak tidak perilakunya kurang baik atau kayak misalkan mereka lebih they come from diverse background, itu mereka harus bisa ngelakuin mereka harus bisa ngedidik jenis-jenis murid yang berbeda. Nggak boleh cuma murid-murid yang baik-baik aja atau yang pintar aja yang mereka mau urusin. So itu mungkin bedanya ya. Yang pertama mungkin ngejelasin kenapa ini hak semua murid, tapi yang kedua sebagai closing kalian ngejelasin kalau ini adalah tanggung jawab dari sekolah. Kalian ngerasa nggak bedanya apa? Nuansanya jadi lebih beda gitu kalau misalkan dengan dua pembahasan itu. Nathanael gimana? Is that answering? Itu bisa menjawab nggak? Tapi aku jujur aku lumayan ngerti sih struggle-nya untuk ngerti ini karena sejujurnya kalau BP itu yang dilihat adalah kontribusi. Maksudnya kontribusi itu apa nih? Kontribusi adalah kamu harus challenge dari closing atau CG di sini dan juga CO adalah kamu harus bawa hal yang berbeda dari opening kamu. Hal yang berbeda maksudnya mungkin nggak 100% sama, tapi kamu misalkan harus ngejelasin. Misalkan kalau tadi jawaban yang tadi as closing, aku bahas sebagai CG, aku ngejelasin kenapa ini adalah tanggung jawab sekolah untuk sebagai institusi untuk bisa memperbolehkan semua murid harus mendidik semua jenis murid, misalkan kayak gitu ya. Nah, aku tuh harus ada penjelasannya. Kenapa ini lebih penting? Karena hak-hak murid itu mungkin gak bisa selalu di-fulfill sama sekolah, tapi karena misalkan eksternal faktor, kayak faktor-faktor di luar, kayak misalkan muridnya yang emang gak mau sekolah di situ, atau kayak muridnya yang emang nggak kepengen masuk ke sekolah misalkan. Tapi kalau sebagai institusi, ketika kami memiliki tanggung jawab, nah itu berarti regardless muridnya mau atau enggak, itu nggak reliant sama muridnya mau apa tidak, tapi kamu sebagai institusi itu udah memfulfill tanggung jawab kamu. Misalkan kayak gitu. Kayak harus ada penjelasan kenapa ini secara eksklusif dijawab oleh kalian gitu loh, sebagai side. Tapi enggak, gimana ya, it's kind of hard untuk bisa ngerti ini. Kalian harus debatin dulu, coba sekali debat, terus dengan format BP, terus kalian bisa ngerti perbedaannya apa antara BP dan juga Asian. It needs time untuk kalian melakukan transisi dari Asian ke BP, and I hope you guys can do that di KDMI. All I can say is kalian harus bikin kontribusi yang paling eksklusif sebagai tim. Kayak walaupun kalian ngebahas hal yang sama, kayak kalian sama-sama ngebahas hak murid misalkan atau hak anak, ya kalian harus bisa ngejelasin kenapa penjelasan kamu yang paling gampang lebih bagus dibandingkan OG. Kayak misalkan, kita emang ngebahas soal hak murid juga sih, tapi kenapa ini lebih relevan, kenapa kita lebih relevan daripada opening, karena misalkan kita lebih lengkap, atau kayak kita ada mekanismenya kayak apa yang akan kita lakukan kalau misalkan ada murid-murid yang bermasalah, kayak kita memberikan counseling atau kita memberikan apa. Nah itu misalkan penjelasan yang sebelumnya nggak ada di OG. Nah itu bisa kalian jelasin kenapa that makes you better daripada OG. There's a lot of ways untuk bikin kalian jadi kelihatan kontribusinya itu lebih dibandingkan yang lain. Tapi ya, essentially that's the I guess that's it buat yang pertama. Oke, gimana Nathanael? Bisa diterima jawabannya? Sepertinya sudah cukup jelas ya tadi ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk pertanyaannya Nathanael. Selanjutnya tadi yang raise hand. Iya, Kak. Ya, Kak. Silakan pada Alvin, boleh open mic. Baik, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya.
dan terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya waktu. Baik, Kak Farah, saya ingin bertanya ini karena sempat ada pengalaman juga untuk mengoptimalkan waktu pada saat kita menjadi closing government. Nah, pada saat itu saya punya pengalaman sebagai government whip. Terus kan Kak, yang menjadi masalah ialah di government whip kan kita ngebidas dulu gitu kan, argumentasi dari oposisi, terus kita membentuk suatu benturan prinsip gitu kan Kak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah ketika dalam perdebatan lawan kita ini nggak kompetitif gitu Kak, sehingga tidak menimbulkan adanya benturan dalam perdebatan yang akan membuat government whip akan kebingungan gitu. Apa sih yang harus kita optimalkan di perdebatan terakhir itu, apa yang mau kita angkat, sedangkan benturannya itu sedikit, minim sekali, sehingga yang waktunya itu ditargetkan 7 menit 20 detik itu berkurang jadi kayak di bawah 5 menit hanya karena lawan kita nggak kompetitif. Itu gimana Kak caranya? Terima kasih. Ya aku ngerti sih. Ini maksud kamu kalau kalau misalkan oponen kamu under time, terus kasusnya nggak berkembang gitu-gitu aja kan. Jadi kayak apa yang harus dilakukan? Oke, yang pertama, menurut aku gimana pun juga kamu harus maksa cari rebuttal atau negasi yang kreatif. Kayak harus ada negasi-negasi baru. Kalau misalkan kamu nggak mau pakai negasi, kalau kamu kayak mepet banget nih, nggak kepikiran rebuttal baru apa yang bisa kamu pakai, ada namanya framing. Framing itu maksudnya apa? Kayak kamu bilang nih, kita udah ngeribat A nih, tapi dia nggak bales, konsekuensinya mereka nggak bales rebuttal kita apa? Berarti kasus mereka jadi irrelevan, atau kasus mereka misalkan nggak berkembang. Nah itu kamu jelasin aja kalau kasusnya nggak berkembang. Berarti kayak kasusnya tuh nggak, ujung-ujungnya nggak valid. Terus baru kamu ada additional explanations atau penjelasan lanjutan kenapa kasus dia jelek misalkan kayak gitu. Nah, jadi maksud aku adalah kamu bilang aja kalau mereka tuh, kamu eksplisit aja bilang kita udah bahas A B C D, kita kasih respon A B C D, tapi mereka nggak ada respon ke dalam rebuttal kita. What does it mean? It means that kasus mereka jelek, kasus mereka nggak berkembang. Terus habis itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya misalkan benefit yang mereka pengen defend itu jadinya nggak ada atau nggak bisa teraktualisasi, misalkan kayak gitu. Nah itu menurut aku udah cukup sih untuk ngejelasin kenapa kasusnya mereka kurang, tanpa perlu ada additional rebuttal atau rebuttal baru yang bisa kamu bawa kalau kamu udah bingung banget ngasih rebuttal apa. Tapi yang kedua, another thing yang kalian bisa bawa adalah kamu bisa nge-rebuild kasus teammate kamu, kasus first speaker atau kasus second speaker. Biasanya kalau di debat, kalau di Asian itu yang bisa sorry, ini kalian ngebahas CJ BP atau Asian sih? Aku nangkepnya BP. Asian sih. Oh, BP. Oke. Kalau government whip, menurut aku it's just impossible kalian nggak ada nggak tahu lagi ada additional thing yang harus diribat. Karena there's banyak banget loh orang yang ngomong sebelum kalian. Kayak ini ada, apalagi kalau government whip ya, itu kayak ada 5 orang. So either A, ya kalian harus banyak framing kenapa kasus kalian yang paling baik, atau ya kalian try to rebuild kasus kalian. Misalkan apa nih? Misalkan kalian harus tahu sekarang tuh situasinya adalah kalian tuh udah masuk dalam debatnya atau belum. Stance-nya tuh udah beda sendiri atau enggak. Kalau misalkan stance kalian beda sendiri, kalian harus alokasi waktu lebih banyak untuk ngejelasin kenapa kasus kalian tuh yang paling benar dan yang paling relevan di motionnya. Jadi, kalaupun kalian nggak bisa memberikan rebuttal lagi, kalian harus establish penjelasan kenapa kasus kalian tuh yang paling penting di debatnya, dan kalian harus menang debat itu karena kalian memberikan kontribusi yang paling baik. Misalkan kayak gitu. Make sense nggak? Kayak try to be more defensive dan fokus on rebuilding daripada kalian maksain kasih rebuttal atau cari penjelasan yang ofensif, padahal kalian juga nggak ada arahnya kemana. Like, ya udah, pertama identifikasi kasus kalian sebenarnya udah cukup kuat, kontribusi kalian udah cukup kelihatan atau belum. Biasanya kalau government whip itu susah untuk bisa sekuat itu karena kan ada OG kan sebelumnya, ada OG kan sebelumnya. Biasanya kalian udah diambil nih semua argumentasinya sama opening government. Nah, that's your job as government whip untuk bisa ngejelasin kenapa kasus kalian yang paling relevan dan paling kontributif. So, bear in mind ketika kalian udah bingung
kalian nggak bisa kasih rebuttal, ya then you need to rebuild. Kalian harus lebih defensif. Biasanya kalau gue jadi government whip, gue juga spend less time sih untuk banyak-banyak ribat orang. Tapi gue lebih establish kasus gue, kayak misalkan kenapa gue yang paling relevan, karena kita misalkan defend aktor yang paling vulnerable, misalkan kayak gitu. That's usually my approach. Atau kayak beribu alasan yang lain. Tapi that could be an alternative daripada being kayak cuma kasih rebuttal doang. I think that's all. Itu aja sih. Terima kasih Kak Farah. Oke, terima kasih Kak Farah untuk jawabannya dan Alvin untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang masuk di chat. Ini yang pertama ada dari Fikri Fadia. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa aja ya Kak hal yang perlu dipersiapkan supaya ketika kita memaparkan argumen itu dan diberikan waktu 15 menit, kita tidak blank saat memaparkannya. Dan apakah Kakak punya tips dan trik dalam mengembangkan tulisan supaya memunculkan pemikiran kritis yang kuat dalam berdebat? Silakan Kak Farah, terima kasih. Oh, oke. Kita tidak blank. Oke, pertama, the simplest question is I don't want to look dumb. Aku nggak mau terlihat bodoh saat aku speech. Jadi itu motivasi aku sih buat kayak mikir keras banget pas that 15 minutes. Tapi on a more serious answer, yang bikin aku nggak blank adalah aku mencoba untuk selalu kasih drilling question dengan teammate aku, kayak kira-kira apa yang harus kita bawa, kasus apa yang harus kita bawa. Terus mungkin bisa implement yang tadi aku jelasin, kayak modelnya seperti apa, problemnya seperti apa. Alasannya kenapa ini tuh penting adalah karena biasanya ketika kalian lagi case build, ketika kalian udah ketemu nih satu hal kayak, kita udah tahu problemnya apa. Nah, itu tuh bisa menjalar kemana-mana. Dengan ngerti problem, kalian jadi bisa tahu nih kira-kira apalagi penjelasan, apalagi solusi yang bisa kalian masukin ke dalam problem itu ketika kalian udah bisa mengidentifikasi permasalahan. Nah, jadi kan you have more time untuk explore itu, atau kalian juga bisa ya dalam waktu 15 menit itu diskusi tentang model, diskusi tentang kasus. Biasanya itu sih yang akan dilakukan, yang biasa aku lakukan, ya intinya diskusi sih ketika 15 menit itu berlangsung. Nggak bisa ada yang lain yang bisa aku lakuin sih dari 15 menit itu. Tapi kalau persiapannya, read as much as possible. Sumpah itu doang. Kayak kamu harus banyak baca, kamu harus banyak up to date dengan isu-isu di dunia, isu-isu yang bisa kalian bahas, kayak isu-isu yang terjadi di Indonesia kayak sekarang tentang Omnibus Law atau tentang RUU KPS misalkan. Itu kalian harus bisa tahu kenapa kayak itu relevan, atau sebenarnya permasalahannya itu sekarang seperti apa. Karena biasanya orang-orang yang bikin mosi itu reliant sama berita-berita yang paling baru, reliant dengan kasus-kasus yang baru terjadi di dunia ini ya. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu kan, jadinya debatnya kan jadi jelek ya kalau misalkan terlalu cuma diketahui oleh satu atau dua orang. Jadi biasanya mereka juga akan masukin konten-konten dan topik-topik yang paling up to date gitu. Jadi kayak make sure kalian baca well prepared, baca-baca mosi, terus kalian coba case build sendiri. Menurut aku itu ngebantu banget. Kalian coba latihan case build sama teammate kalian, kasih batasan waktu 15 menit, dan be strict about it. Kalian harus strict sama waktunya, nggak boleh dikurangin atau dilebih-lebihin. Make sure that you guys are doing the preparation well. Itu mungkin bisa ngebantu kalian untuk lebih quick thinking dalam case building. Mengembangkan tulisan, oke. Apakah ada tips and trick agar memunculkan pemikiran kritis yang kuat dalam debat? Yang bisa kalian lakuin ya, karena aku tipe-tipe yang tipe-tipe yang learn by doing. Aku harus debat juga untuk bisa nge-hone pemikiran kritis aku, ya aku debat. Bisa dari mana aja, bisa dari sparring sama internal tim kalian di universitas misalkan, atau ikut lomba-lomba open, atau ikut numpang latihan sama siapa gitu. Tapi kayak pokoknya kalian harus debat, karena kalian nggak akan bisa belajar ini dari teori. Kalian harus bisa on the spot, terus kalian baru bisa mulai mikir dari input-input yang coach kalian kasih tahu. You guys have to understand that, baru habis itu kalian bisa hone critical thinking kalian. Tapi mungkin selain itu, yang mungkin visible buat orang-orang yang tidak memiliki platform debat yang banyak, mungkin kalian bisa nonton video debat,
ada banyak video debat KDMI, NUDC, karena biasanya itu dari orang-orang yang udah ngerepresentasiin daerah mereka masing-masing ya. Jadi they are one of the best debater in Indonesia, atau kalian pengen lebih internasional bisa go to WUDC, WDC, itu adalah World University Debating Championship, itu pasti ada documentations-nya di YouTube, kalian bisa nonton itu. Be as resourceful as possible, karena video-video debat itu banyak, it depends on kalian rajin apa enggak untuk akses itu. Itu menurut aku ngebantu banget untuk bisa kopas ya, kalian ketika kalian nonton videonya, kalian bisa take notes, argumentasi-argumentasi yang dibawa sama each speaker tuh apa, masing-masing pembicara ini bahas apa di dalam argumentasinya, di dalam kasus-kasusnya. That will help a lot for you untuk ngejelasin dinamika-dinamika ideas in debate itu seperti apa. I think itu sih suggestion yang bisa gue kasih. Oke, terima kasih Kak Farah untuk jawabannya. Oke, tadi ini ada satu pertanyaan lagi ya Kak. Di BIP itu sebenarnya boleh nggak sih Kak pakai atau bawa undang-undang gitu? Karena setahu saya tidak boleh. Boleh penjelasannya Kak? Oke, jadi kalau di BP atau debat yang sekarang, jadi mungkin dulu kalian di LDBI atau di KDMI sebelumnya, mungkin kalian ngerasa kayak undang-undang itu yang paling kuat dari segala-galanya, karena undang-undang tuh kayak factually right, mereka yang kayak core dari peraturan di Indonesia, misalkan peraturan lokal di Indo. Tapi that's not true, karena maksudnya that's not true in debate ya, karena di debat dia memerlukan hal yang lebih dari undang-undang. Mereka harus ngejelasin penjelasan logika di balik proposal yang kalian berikan kan. The reason, pokoknya jawabannya adalah sebenarnya dibolehin sih boleh, tapi kalian nggak bisa jadiin itu sebagai inti kasus kalian. Harus ada penjelasan kayak kenapa walaupun ini misalkan sebagai peraturan udah ada di undang-undang, kenapa peraturan ini paling efektif, atau kenapa peraturan ini paling menjawab concern atau problem yang ada di debat ini, misalkan kayak gitu. Nah, undang-undang itu bisa kalian bawa sebagai contoh misalkan, tapi itu nggak bisa dijadiin satu-satunya mekanisme misalkan, atau satu-satunya penjelasan di kasus kalian. So, it depends on how do you guys explain it. Kalau misalkan kalian menjelaskannya lebih logis, kalian menjelaskannya lebih ada banyak reason kenapa it's good, dan undang-undang boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan undang-undangnya kayak cuma ya udah gitu, dan cuma kalian bahas kayak oh ini ada di salah satu UU di pasal 21 misalkan, terus habis itu nggak ada penjelasan tambahan, dan what's the point of having that? Kayak orang juga, kalian nggak akan bisa menang dengan itu doang. So boleh, tapi harus ada penjelasan lebih lanjut. Oke, terima kasih ya Kak Farah untuk jawabannya. Sepertinya sudah cukup jelas. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Kak, karena keterbatasan waktu juga. Nah, tadi kan Kakak juga ada singgung soal banyak-banyak baca. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup relevan. Nah, menurut Kakak itu sumber atau referensi yang bagus ya, platformnya itu apa-apa aja? Apakah seperti Instagram, YouTube, atau ada yang lain yang biasa Kakak pakai? Oke. Aku akan jujur, platform yang aku pakai untuk stay up to date itu YouTube. Itu bisa, ada beberapa channel yang menurut aku bagus, kayak apa ya, kalau di YouTube itu yang Al Jazeera biasanya ngebahas soal what happened in Middle East, atau Vice, kadang ada banyak penjelasan-penjelasan, atau kalian mungkin pengen bahas yang di Indonesia, narasi room, itu kayak bagus untuk platform di Indonesia. Kalau di luar, aku kayak bacanya lebih, karena aku background-nya adalah English debate juga, a lot of topik-topik aku lebih international based, jadi aku bacanya seperti yang tadi aku bilang, Al Jazeera, Economist, atau apalagi ya, CNN. Ya, aku lebih up to date ke hal yang kayak gitu, ke artikel-artikel yang seperti itu, atau di YouTube aku cari aja konteksnya, misalkan kayak what happened in Middle East, kayak insiders, itu juga biasanya ada, atau kayak what happened in North Korea, atau kayak misalkan Omnibus Law itu tentang apa. Kalian kayak quick search on YouTube, kalian bisa lihat-lihat di situ akun apa yang kira-kira paling banyak subscriber atau paling kayak relevan, kalian lihat di situ. There's a lot of recommendations yang aku bisa kasih, kayak Vox yang V ya, bukan F, karena F ya itu lumayan itu jelek.
kayak vox.com itu both in artikel dan juga YouTube itu mereka punya platformnya dan biasanya ngebahas anything international relation related quickly. Jadi kalian kayak nggak akan perlu panjang-panjang baca dari segala macam hal. Kayak itu sih yang biasanya aku cek-cek. Terus kayak aku juga suka searching ini sih podcast kayak Freak Economics itu juga bagus buat kalian if you wanna know more about economical argument atau kayak situasi yang hubungan sama finance or like businesses, kalian bisa ngelakuin itu. Eventually itu depends sama habit kalian. Kalian nggak bisa build sesuatu yang kalian nggak suka. Kayak misalkan kalian pengen baca nih, kalian pengen maksain diri baca, tapi kalian nggak enjoy atau kalian nggak dapetin informasi dari situ. Kalian harus have platform yang sustainable buat kalian. Maksudnya apa? Ini bisa kalian aplikasiin in the long run. Kayak kalian bisa melakukan ini terus-terusan. Kalau misalkan kalian lebih banyak menyerap informasi dari podcast atau YouTube video misalkan, kalian stick with YouTube videos, nonton YouTube. As long as you guys get something out of it. Kalau misalkan kalian bisa get something out of it, it's good. It's a good platform for you. Kayak don't ask, kayak aku bisa kasih suggestion, tapi eventually it depends on habit kalian tuh maunya kayak gimana. Jadi, tapi kalau misalkan kalian pengen recommendations, ya Vox, Vice, Narasi, Freak Economics, Jakarta Post juga, it's cool. Apa lagi ya? Yeah, there's a lot of platform-platform kayak gitu. Economist, kayak investasi juga di subscribing this article or like news platform ya, karena mereka up to date and very kayak easy quick read yang bagus lah buat kita untuk stay up to date. Avoid Line Today karena Line Today itu kurang, menurut aku personally kurang, they don't give us any argumentations, kayak kebanyakan lebih ke lokal conflicts or like gossips yang agak-agak unnecessary buat kita untuk read. So it will be good if you avoid that. Oke, terima kasih Kak Farah untuk jawabannya. Nah, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kita. Mohon maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab karena ada keterbatasan waktu. Nah, kalau begitu kita akhirilah sesi tanya jawab pada kelas debat pada malam ini. Dan untuk sebagai penutup dari kelas kita ini, saya ingin membacakan beberapa poin yang saya soroti selama pemaparan materi dan tanya jawab oleh Kak Farah tadi, bahwa debat parliamentary atau the parliamentary debate itu ada dua, yang paling sering digunakan ya, itu ada dua, yaitu Asian dan British, di mana masing-masing parliamentary itu ada perbedaannya, dan salah satu lagi yang paling penting dalam debat adalah case building ya. Dan tadi ada 3 poin ya yang disampaikan yang sangat penting, bahwa dalam case building itu ada tiga role atau 3 peran yang kalau bisa kita penuhi dalam ketika kita melakukan case building, yaitu yang pertama misalnya case driver, di mana case driver ini berperan untuk mendrive atau meng-set kemana akan kita bawa perdebatan ini. Dan biasanya orang-orang case driver ini atau yang berperan sebagai case driver ini harus mampu untuk mengembangkan model dari kasusnya itu seperti apa. Dan tadi saya menangkap ada 2 poin yang penting ya untuk membuat model dan definition yang bagus, yaitu bahwa don't be afraid to be as specific as possible. Jadi supaya kita memberikan model dan definition yang rampung dan juga jelas supaya tidak ada celah bagi lawan untuk mengutilisasi dari celah tersebut, dan itu bisa berupa definisi, mekanisme, dan juga batasan ataupun limitasi dari perdebatan supaya model dan definition-nya itu menjadi clear. Dan juga kita juga harus senantiasa untuk berpikir apa yang kira-kira oponen atau lawan kita, argumen dari lawan kita, sehingga kita juga mempersiapkan preemptif ataupun disclaimer supaya tidak ada celah bagi lawan. Nah, selanjutnya itu ada pipe juga ya. Pipe ini biasanya adalah second speaker, di mana pipe ini adalah mereka atau perannya itu mampu mengorganize kasus-kasus ataupun argumen-argumen yang udah didiskusikan dengan rapi, sehingga saat dapat diterima dengan baik oleh juri ataupun oleh audiens. Dan biasanya mereka yang menjadi pipe ini juga mampu untuk memberikan atau menambahkan necessary seasoning yang biasanya tidak mampu dipikirkan oleh mungkin role-role yang lain. Dan juga yang terakhir itu ada devil's advocate. Di sini
biasanya ini untuk third speaker ya, atau yang biasa menjadi reply speaker. Biasanya devil's advocate ini adalah mereka yang mampu untuk memfilter ataupun merangkum seluruh argumen perdebatan itu tadi, dan bisa saja saat perdebatan itu ada keluar perkataan-perkataan yang mungkin tidak terlalu berkontribusi, tapi devil's advocate ini mampu untuk merangkum semua yang menjadi poin-poin penting dalam perdebatan. Nah, sekian kesimpulan dari saya. Semoga materi yang disampaikan dan juga sesi tanya jawab tadi dapat bermanfaat untuk semua peserta kelas debat ilmiah 04 dan dapat implementasikan segera dalam kompetisi ataupun media-media lainnya. Terima kasih kepada kakak pemateri, Kakak Farah Aisyila Balkis untuk waktunya, dan kepada seluruh peserta untuk waktunya telah bergabung pada kelas kita hari ini. Dan saya infokan kembali untuk seluruh peserta agar mengisi absensi dan link feedback. Dan sampai jumpa di kelas debat ilmiah episode 05 selanjutnya. Terima kasih.